Sekarang kita belajar tentang gaya Lorentz bagian yang pertama. Sebelumnya kita telah belajar tentang medan magnet. Nanti link videonya bisa dilihat di deskripsi. Di sana telah kita cantumkan. Untuk gaya Lorentz yang mau kita pelajari yaitu kawat lurus berarus listrik memotong medan magnet. Jadi di sini ada medan magnet B, kemudian ada suatu kawat yang dialiri arus I. Ini memotong B. Kita katakan ini panjang kawat adalah L dan sudut yang dibentuk antara kawat terhadap B adalah alfa. Maka akan timbul gaya Lorentz sebesar F dengan persamaan F sama dengan B kali I dikali L sin alfa. Di mana L ini tadi panjang kawat, I kuat arus, dan B medan magnet. Sin alfa adalah sudut yang dibentuk antara arus dengan medan magnet. Berikutnya kita lihat untuk menentukan arah. Untuk menentukan arah dari gaya Lorentz ini biasanya kita gunakan kaidah tangan kanan. Ini telapak tangan menghadap ke atas, ini ibu jari, dan ini keempat jari yang lain. Arus itu nanti searah dengan ibu jari. Jadi kalau kita buka telapak tangan kita, arah ibu jari untuk tangan kanan itu sama dengan arah arus. Kemudian keempat jari ini adalah arah B, medan magnet. Arah gaya itu keluar tegak lurus dari telapak tangan. Nah, arahnya seperti ini. Di mana F itu sama dengan gaya, kemudian B medan magnet, satuannya dalam Tesla, I sama dengan kuat arus I. Kemudian untuk dua buah kawat sejajar yang dialiri arus, di sini akan timbul gaya Lorentz. Kita katakan ini arus pertama, kemudian kawat kedua ini dialiri arus I2 dan terpisah pada jarak A. Kedua kawat ini akan tarik-menarik. Jadi nanti diingat jika arah arusnya searah, kedua kawat tarik-menarik. Kira-kira seperti ini gambarnya. Dengan persamaan F sama dengan mu 0 dikali I1 kali I2 dikali panjang kawat L per 2 PA. Jadi kita buat di sini keterangannya, jika arus searah tarik menarik, jika arus berlawanan nanti tolak menolak. Ini perlu diingat. Oke, kita lihat ke soal. Soal nomor 1 dikatakan dua buah kawat sejajar panjangnya masing-masing 1 meter dan dialiri arus listrik seperti tampak pada gambar. Berapakah gaya magnetik yang dialami masing-masing kawat? Oke, kita buatkan pembahasan. Di sini dikatakan jaraknya 8 cm. Ini kita ubah dulu ke dalam meter, berarti sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 2 meter. Rumus dari gaya Lorentz atau gaya magnet sama dengan mu 0 dikali I1 kali I2 dikali L per 2V kali A. Kita masukkan, mu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I1 tadi dari soal sama dengan 2 ampere, sedangkan I2 4 ampere. Dan panjang kawat sama dengan 1, jadi ini kita kalikan. Per 2pi dikali A-nya 8 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita kalikan yang ini hasilnya menjadi 32pi, 4pi kali 2 kali 4, 32pi kali 10 pangkat min 7. Dibagi 2pi kali 8, 16pi kali 10 pangkat min 2. 32pi dengan 16pi bisa kita coret, hasilnya sama dengan 2. Ini kita naikkan ke atas menjadi positif, jadi ini menjadi min 5. Sehingga kita tulis 2 kali 10 pangkat min 5 Newton. Di sini kita lihat arusnya berlawan arah. Tadi kita buatkan jika berlawan arah dia tolak menolak, sehingga bisa kita buat jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. U kutub utara magnet, S kutub selatan magnet. Jika arus listrik dialirkan pada kawat AB, maka arah gaya magnet yang dialami kawat AB adalah ini kawat AB-nya. Kemudian kita lihat pembahasan. Perlu diingat bahwa medan magnet selalu keluar dari kutub utara menuju selatan. Jadi diingat di sini arah B selalu dari utara menuju selatan. Maka kalau kita buat kaidah tangan kanan seperti ini, arah arus ke bawah, berarti ini dia, kita katakan I. Arah B ke kanan, ke sini.
berarti ini adalah B, maka arah F-nya keluar dari telapak tangan ini ke sini secara tegak lurus, sehingga kita buat ini adalah F, keluar dari bidang atau keluar dari kertas. Berarti bisa kita lihat arah F adalah tegak lurus keluar bidang kertas. Jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Dua kawat sejajar searah dialiri arus listrik seperti pada gambar. Letak kawat ketiga agar kawat tersebut tidak mengalami gaya magnetik adalah berjarak. Kita buatkan pembahasannya. Dari soal dikatakan agar kawat ketiga tidak mengalami gaya magnetik. Berarti gaya untuk ke kiri harus sama dengan gaya ke kanan. Dengan kata lain bisa kita buat gaya antara 1 dengan 3 harus sama dengan 3 dengan 2 atau 2 dengan 3. Sehingga kita tulis seperti ini. Oke, arah arus kita anggap ke atas, sehingga kawat pertama dengan ketiga ini kita anggap tarik-menarik, sehingga ini F13. Kemudian kawat ketiga dengan kawat kedua ini juga tarik-menarik, maka bisa kita tuliskan F23. Kita tahu dari sini jarak antara 2 dengan 3, kita misalkan ini adalah X, sedangkan jarak 1 sampai ke 2 ini 30. Berarti 1 ke 3 ini sisanya. Berarti sama dengan 30 dikurang X, ini jaraknya. Tinggal kita masukkan ke persamaan. F13 itu adalah mu0 dikali I1 kali I3 dikali panjang kawat per 2pi dikali jarak 1 ke 3, kawat pertama ke kawat ketiga, sama dengan mu0 dikali I2 kali I3 dikali panjang kawat per 2pi kali jarak antara kawat kedua ke kawat ketiga, 2, 3. Oke, yang sama bisa kita coret, berarti ini habis. I3 kali L, I3 kali L juga ini bisa kita coret, 2pi nya juga bisa dicoret, sehingga kita peroleh I1 per A13 sama dengan I2 per A23. Tinggal kita ganti, A13 adalah 30 dikurang X, sedangkan A23 sama dengan X. Jadi kalau kita masukkan, I1 tadi 6, I2 sama dengan 14 dari sini. Sama-sama kita bagi 2, ini hasilnya sama dengan 3, sedangkan ini hasilnya sama dengan 7. Kita kali silang, berarti 3 kali X, 3X, 7 kali 30, 210, 7 kali min X sama dengan min 7X. Kita tuliskan di sini tadi 3X, sedangkan 7 kali 30 ini 210, 7 kali min X, 7X. Ini kita pindahkan ke sebelah kiri, hasilnya menjadi 10X, sama dengan 210. Sama-sama kita bagi 10, berarti ini habis, berarti X sama dengan 21 cm. X ini adalah antara kedua ketiga, berarti 21 cm dari kawat kedua. Jawabnya adalah yang C. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.